Guys, info terbaru, Kapolsek Cinangka, Serang, Banten, AKP Asep Iwan Kurniawan dicopot dari jabatannya setelah sebelumnya lalai dalam kasus res area Balaraja. Kepastian ini disampaikan oleh langsung Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Nata Negara. Dipastikan pencopotan ini karena kelalaian jajaran Polsek Cinangka yang dipimpin olehnya dalam melakukan pendampingan ketika korban meminta didampingi untuk mengambil mobilnya yang hanya berjarak 2 km dari polsek tersebut. 2 km. Alhamdulillah. Nah, Pak, seperti inilah yang diinginkan oleh publik, ya. Langsung tumbalkan wong yang bersalah. Tidak usah berkelit apapun, langsung berikan. Ada ya. Orang minta pengawalan buat nangkap maling, ditolak. Orang minta pengawalan buat pacaran, diterima. Dari kedua kasus ini, setelah gue selidiki, kayaknya menurut gue masalahnya tuh di lokasi deh. Iya, lokasi. Satu lokasinya di Tol Tangerang, panas, gerah, kering. Satu lagi lokasinya di Puncak Bogor, dingin, adem, basah. Itu. Polisi milih yang dingin, yang basah. Ya karena kan di Tangerang panas, takut kulitnya hitam. Itu masalahnya. Jangan sampai kalian berpikir, polisi memang gitu, apa-apa ribet, harus duit. Enggak mungkin, enggak. Jadi buat polisi tolonglah, Pak. Kalau tugas itu jangan pilih-pilih lokasi. Mau basah, kering kan sama aja, Pak. Sama-sama di Indonesia. Kalian kan kepolisian Republik Indonesia. Kerjanya emang untuk Indonesia. Bukan kerjanya untuk ngerjain warga negara Malaysia. Terus juga nggak mungkin dong ada kasus viral dulu baru kalian bertindak. Nggak mungkin. Kalian nggak sejahat itu. Kalau kayak gitu enak banget dong. Terus kerja kalian ngapain aja? Apel doang? Iya. Kalian kan pegawai negeri, bukan pegawai iBox. Jadi tolonglah buat Pak Kapolri, kalau ada oknum polisi itu langsung ditindak tegas, Pak. Jangan sampai gara-gara 1-2 orang kepolisian jadi jelek. Gue yakin masih banyak polisi yang baik. Dan gue yakin masyarakat pun masih percaya polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa terkecuali. Gue ngomong kayak gini karena gue sayang sama polisi. Dan karena kasus-kasus ini, gue makin percaya sama polisi. Tidur. Sudahlah Pak, nggak usah klarifikasi ya. Toh Anda nggak ada gunanya klarifikasi. Orang meninggal nggak bakal balik lagi. Kalau memang iya Anda itu sebagai pejabat melindungi rakyat, mengayomi rakyat, dari awal dong. Nggak harus bawa surat laporan lah, STNK lah, BPKB, apa tetek bengek segala. Itu nggak penting. Penting, tapi ya kalau memang dalam keadaan darurat, kenapa harus gitu kan? Seharusnya Anda tolong aja dulu orang, baru itu suruh keluarganya bawa surat perlengkapan. Ini orang sudah meninggal, Anda sibuk klarifikasi. Jadi selama ini sebenarnya itu kalian sebagai labusing ataupun pejabat di Konoha itu kerjanya apa? Cuma makan gaji buta dari pajak rakyat gitu. Terus dapat tunjangan tiap tahun gitu, jalan-jalan ke luar negeri gitu. Pantesan ya, labusing di Indonesia itu ya, perutnya itu gede-gede, kebanyakan makan duit suap, kinerja nggak ada. Makanya Pak, kalau mau dipercaya sama rakyat itu kerja yang bener. Jangan cuma makan gaji buta, gedein perut gitu kan. Jalan-jalan sama keluarga ke luar negeri, ngabisin dananya rakyat. Tapi buat kinerja untuk rakyat nggak ada, nol. Jangankan kalian ya, bawahan. Modelnya itu, Kapolrinya itu cuma bisanya tunduk-tunduk sama pejabat-pejabat petinggi-petinggi negara doang. Tapi hasil kerja buat bawahan nggak ada, nol. Contoh dong polisi di luar negeri ya. Jangankan masalah kriminal ataupun pemerkosaan ya. Bebek hilang, anjing hilang. Terus contoh kecil-kecilnya itu aja udah dibel langsung 5 menit datang. Gratis tanpa dipungut biaya. Emangnya labusing di Konoha segala-gala kalau ada yang bayar baru diproses. Kalian itu loh digaji makan uang rakyat dari pajak rakyat gitu. Seharusnya kalian itu kerja dengan baik, melayani rakyat dengan baik gitu. Polisi di luar negeri loh tanpa dibayar ataupun mereka nggak makan uang suap loh ataupun pungli-pungli. Makanya perutnya, badannya ramping-ramping, bagus-bagus, nggak kayak kalian. Perutnya itu udah kayak semar, gede-gede, kebanyakan uang haram tuh. Kinerja nggak ada, cuma absen di kantor, ntar di kantor mainan sosmed, di TikTok itu polisi di Konoha. Contoh dong polisi di luar negeri, tuh ya. Mereka itu benar-benar kerja. Adapun acara event-event yang kami para PMI di luar negeri itu
Polisi tuh ngejejer, bukan kayak kalian. Cuma ngejejer buat nilang-nilangin rakyat. Pantesan gimana negara Konoha mau maju, orang rakyat dari rakyat kecil sampai pejabatnya aja masih pada doyan duit. Kalian pengen dihargai, dihormati sama rakyat, tapi kinerjanya nol. Ya, mohon izin Stitch. Mbak, jangan disamakan di sana sama di sini. Ya, contoh dari pembuatan SIM di Indonesia ini sekarang kalau bikin SIM nembak sekarang 600.000. Terus kalau mau bikin SIM nanti tesnya itu naik motornya muter-muter jig-jag kayak muter-muter angka 8, angka 9, angka 10 muter-muter. Waduh, susah banget. Nanti ujung-ujungnya nggak lulus, nanti ujung-ujungnya suruh bayar 600.000. Itu dari pembuatan SIM. Itu fakta. Dan untuk cara kinerjanya juga beda. Dan dari segi postur di Indonesia ini, mohon maaf, kebanyakan oknum polisi mohon maaf, protes pada kenapa buncit-buncit, mereka mager, maunya duduk ngopi makan, nggak mau olahraga, jarang sekali yang mau olahraga, mau nge-gym, ya mau fitness, ya mau main bola, jarang. Coba beda. Kalau di luar negeri tuh polisinya serius. Aku polisi Korea, polisi di Taiwan, China itu polisinya langsing sipek kota-kota karena olahraga, karena mereka benar-benar dibayar sama negara yang dari uang masyarakat, dan perlengkapannya juga canggih-canggih. Beda. Ya mudah-mudahan aja nanti ke depan Indonesia ini kepolisian jadi bagus, jadi marwahnya jadi bagus, ya dengan ada kritikan-kritikan dari masyarakat begini. Ya terus memang ya mohon maaf, sekarang juga kita kalau mau bikin event-event pun kita harus izin, dan izin pun itu ada uang tempel, ada izinnya, ada uang. Kalau nggak ada uang mereka nggak mau. Ya harusnya nih, ya memang kan, memang sudah seperti itu mekanismenya, susah tuh dirubah. Kayak saya juga sering bikin event kalau kita izin, kita harus izin keramaian kalau kita nggak bayar mereka juga nggak mau. Tuh contohnya kalau mereka ngepam di situ, dan mereka juga kita harus ada uang, ada rokok segala macam ini itu, ya memang masih wajar. Tapi kalau biar bedanya begitu, memang ya susah. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya kritikan seperti ini menjadi sebuah cambuk atau menjadi sebuah revisi agar kinerja polisi lebih baik lagi, agar polisi yang baik, handal, cekatan, dan lincah, dan disegani masyarakat, yang dimana slogannya adalah presisi, mengayomi, melindungi masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan memang benar sekarang juga lapor kita, kalau nggak ada uangnya mereka nggak mau jalan. Ini yang harus dirubah mindsetnya. Kalau orang miskin lapor dicuekin, tapi kalau orang kaya lapor cepat karena duitnya banyak. Ini harus dirubah mindset seperti ini. Ya, terus ya sekarang benar apa kata Pak Mahfud MD, kalau lapor polisi, kalau kita kehilangan satu motor bisa habis 2 motor, kalau kita kehilangan satu mobil bisa habis 2 mobil, kalau kita habis 1 sapi bisa habis 5 sapi. Ini kadang-kadang juga ini nih, kalau misalnya kita kecelakaan di lalu lintas ya, terus mobilnya dibawa kantor polisi, seharusnya kan itu milik kita, dan itu sebagai disita untuk diamankan harusnya. Nanti kalau udah kita selesai kita masuk rumah sakit, motor kita ditaruh polisi, kita mau ambil diminta duitnya. Mereka mau ambil tuh minta duit. Ini seharusnya begitu enggak Pak, harusnya Pak. Dan contoh kalau kita kehilangan mobil kan harusnya kita kan mobil itu milik kita, cukup menunjukkan STNK kalau mau ngambil, STNK, BPKB segala macam. Nanti kalau mau ngambil kita juga dimintain duit puluhan hingga ratusan juta. Ya cobalah, kasihan masyarakat ini, kita sudah capek-capek bayar pajak motor, pajak mobil, pajak bangunan, pajak tanah, pajak ini, apalagi nih PPN tambah 12%. Makin kecekek masyarakat. Ya kan? Ya cobalah ini kita rubah negara kita menjadi negara yang baik, yang jujur, yang adil, yang amanah, yang iminuh. Aduh, kita capek juga kadang-kadang jadi masyarakat, kadang pingin pindah negara, tapi ya kita cinta Indonesia. Polisi jadi profesi paling tidak dipercaya masyarakat Indonesia. Ini benar banget ya guys ya. Gua punya satu cerita, dan gua sampai sekarang itu nggak percaya lagi sama namanya polisi ya. Jadi dulu itu guys ya, gua kan dari Pandeglang mau ke Tangerang. Nah posisi itu siang ya guys ya, nggak siang, pagi, sekitar jam 8 pagi. Gua kan mau kerja, berangkat dari Pandeglang ke Tangerang ya. Habis pulang kampung. Nah pas di rumah gua cek lampu motor Beat gua itu yang depan mati. Nah karena kan kalau motor itu siang-siang harus tetap nyala kan lampu depannya. Oke, nah gua sebelum berangkat gua ke bengkel dulu. Gua beli lampu baru buat motor gua. Udah tuh udah diganti di bengkel. Oke, gua berangkat karena udah nyala lampunya. Gua ada SIM, gua ada motor-motor gua suratnya lengkap, dan pajak juga hidup. Oke, gua berangkat. Pas nyampe daerah Tangerang ada lampu merah.
dan di depan posisinya ada polisi. Nah pas depan ada polisi, gue disuruh minggir sama polisi. Nah gue bingung kenapa nih gue suruh minggir. Oke gue pede aja dong karena surat-surat gue lengkap, dan mungkin kebetulan namanya polisi di plus 62 ini kan nyari uang ya. Kata gua, ya pak, selamat siang, bisa dibantu. Terus kata bapak polisinya, mohon maaf pak, ini lampu depan mati. Ah, kata gua mati, saya baru ganti pak, barusan sebelum berangkat ke Tangerang saya udah ganti di bengkel lampu saya. Mungkin ini ada yang error kali pak ya, kata gua. Soalnya baru banget diganti, kata gua. Gua foto, bukti foto pas gua ganti di bengkel tuh ada, untung gua foto tuh waktu itu bikin status. Baru diganti pak, atau gua ini buktinya. Nah, si polisi kan tetap nggak mau nih dia. Karena namanya pengen duit kali ya, polisi kita kan mata duitan. Karena pengen duit, terus gua udah negosiasi, udah ngomong-ngomong kayak gini kayak itu, gua udah ngomong, kata gua ini bener pak, ini kan siang, kata gua siang-siang nggak mungkin kalau misalnya lampu motor kita hidup atau mati itu kelihatan, nggak bakalan kelihatan. Jadi saya mohon untuk dikasih keringanan, kata gue sekali ini aja, karena emang bener-bener pak ini saya baru ganti lampu motor gitu. Saya juga ada SIM, dilihat tuh sama dia SIM, STNK segala macam, oke lengkap. Terus gue dibawa ke dalam tuh, bawa ke dalam. Mohon maaf ya pak, kata polisi, ini saya tetap tilang katanya karena emang bener-bener mati. Kata gue nggak bisa pak, emang bener-bener nggak bisa ditoleransi, soalnya saya ini bener-bener baru ganti lampu, kata gue kan gitu. Udah habis ngobrol-ngobrol gue, nah ya udah gini aja, kata polisi, damai aja. Berapa pak, kata gue. Dia minta 250.000. Pak gede banget, kata gue, minta kurangin pak segala macam lah. Gue gini ngobrol tuh dia minta dikurangin, akhirnya tetap nggak bisa. Jadi kalau misalnya nggak bayar 250.000 gue tetap ditilang, sedangkan posisi kerja gue itu di daerah Jakarta Barat. Gue males dong ngurus-ngurusnya ke daerah Tangerang. Akhirnya gue bayar aja 250.000. Udah gue jalan gitu kan, biarpun gue kesel. Habis jalan itu gue banting helm gue tuh, saking keselnya sama tuh pak polisi gitu kan, bener-bener nggak ditoleransi. Itu bener-bener gue nggak bohong sama sekali, gue baru ganti motor. Nah pas dari tilang itu gue cek lagi langsung ke bengkel. Nah ternyata ada yang konslet, nggak tahu tuh kata bengkelnya konslet apanya gitu, jadi bikin si lampu ini cepet panas dan putus gitu. Jadi menurut kalian gimana nih guys tentang cerita gue ini terhadap polisi negara kita? Kalau malam mungkin masih bisa ngelak ya gue, masih bisa bohong gue, karena kan kalau malam lampu mati hidupnya kelihatan. Ini siang bolong, jadi gue nggak kelihatan juga tuh lampu motor gue.